Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode 12. Nah, untuk episode kali ini kita settingnya agak beda lagi karena kita mau membahas hal-hal yang berhubungan dengan berita-berita terkini. Nah, berita tentang apa? Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan teman saya yang datang di sini. Langsung aja kita sapa. Apa kabar Pak Andrew? Halo, baik Pak Michael. Sudah lama ya nggak ketemu ya? Sudah lama ini. Nah, ini kebetulan Pak Andrew ini berarti sudah masuk ke Brand Advice Live sekali. Sekarang masuk di Brand Advice Talk, nggak tahu nanti masuk di apa lagi nih. Ya, nanti ditunggu ini kabarnya dari Pak Michael ini. Ditunggu ya, selalu siap diundang ya? Selalu siap diundang kalau untuk Brand Advice. Jadi waktu dulu Pak Andrew hadir di Brand Advice Live itu sampai sekarang gimana Pak? Ramai ya bisnisnya? Nah, lumayan. Banyak beberapa sih memang. Oh, oke. Beberapa orang, founders ya datang gitu ngobrolin tentang startupnya, gimana nih mau bikin startup gitu. Oke, jadi dengan tampil di Brand Advice Live itu meningkatkan awareness-nya masyarakat juga ya? Ya cukup sih, memang lumayan ngefek sekali dan Waduh. ngefeknya memang dari Brand Advice gitu. Setelah itu wah banyak. Siap. Terima kasih loh. Wah, sama-sama. Kita Ya. senang juga bisa selalu kerjasama, apalagi dengan teman-teman lama seperti Pak Andrew ini. Nah, jadi untuk hari ini kita mau membahas masalah startup, karena kalau sama Pak Andrew itu kita ngomonginnya ya terlepas hal yang lain, kita biasanya ngomongin startup ya. Nah, jadi kita mau bahas startup. Apa sih startup ini? Orang-orang tuh kan biasanya salah kaprah ya. Dianggap startup tuh selalu UMKM atau sinonim dengan UMKM, padahal nggak selalu. Dan orang biasanya nganggap startup itu pasti yang bidangnya online, teknologi, digital, padahal nggak selalu juga gitu kan. Kita kalau ngomongin startup itu bisa aja bisnis-bisnis yang sifatnya konvensional, seperti contohnya coffee shop gitu ya. Ngomong-ngomong kopi, di sini kita lagi ada product placement dari Lovey Coffee bagi teman-teman yang hobi ngopi, bagi entrepreneur, pemilik startup juga ya. Nah, kalau yang hobinya mobile on the go bisa ini simpen Lovey Coffee di manapun, di rumah, di mobil, di tempat kerja ya, karena gampang banget, praktis dan enak yang penting. Nah, kalau kita ngomong-ngomong startup, ini saya dapat kabar terbaru bahwa di Indonesia ini lagi hot-hotnya. Bahkan terakhir menurut berita ya, jumlah digital startup di Indonesia itu menduduki peringkat kelima atau top 5 terbanyak di dunia, bukan cuma di Asia atau Asia Tenggara. Nah, gimana ini pendapatnya Pak Andrew, perkembangan startup di Indonesia? Karena sih sudah bagus ya, banyak entrepreneur muda sekarang berlomba-lomba, bahkan yang usianya di middle ya, usia di mid range-nya itu sekitar 30-an, 40 udah juga mulai itu. Kan biasa identiknya startup itu kan usia yang 20-an, 25, bahkan di bawahnya itu kan. Cuman sekarang di mid range, usia mid range 30, 40 udah mulai kok. Itu orang juga mau belajar juga. Bikin startup itu kayak gimana. Memang nggak dipungkiri sih, terakhir banyak juga orang yang berlomba-lomba tuh mau masuk ke dunia startup. Tentunya banyaknya teknologi ya. Ada juga sekarang memang identik kayak seperti Pak Michael bilang sih, bukan melulu teknologi loh sekarang. Produk non teknologi ya. Kalau mungkin ada yang tahu, ini yang sampelnya aja ya, kayak contoh tuh yang baru-baru ini, kalau mungkin kalian sudah tahu itu kayak mie sehat, Lemonilo. Nah, itu juga startup yang sudah dapat fund series sih. Terus terakhir yang terbaru itu setahu saya sih kemarin itu Mylia, MYLEA. Apa itu bidangnya Pak? Itu di bioteknologi tentang kayak untuk bahan kulit kalau nggak salah sih ya. Jadi ada rekayasa genetika atau something gitu. Aku kurang paham, cuma itu quite interesting sih. Gitu. Jadi itu di biotech. Jadi teman-teman kalau mungkin punya idea, jadi startup itu adalah istilah yang bukan melulu soal teknologi sekarang. Intinya bagaimana cara kita memecahkan masalah ya, satu. Betul. Lalu mungkin mindset kita juga. Kalau kita ngomongin bisnis tuh mungkin kalau yang ya dalam tanda kutip non startup itu mungkin kan bisa dibilang scale up-nya lebih apa ya, kita ngomong-ngomong lebih lambat tapi kok nggak enak ya, lebih steady mungkin ya. Kalau kita ngomongin startup itu biasanya lebih adjust gitu ya. Ya. Memang sih kalau di definisi startup itu mereka untuk accelerate sih, lebih tepatnya untuk acceleration the bisnisnya itu kayak gimana sih. Oke. Setelah ada validasi market, terus ada market fit-nya, ya why not gitu loh. Pasti kamu mau nawarin ke investor ya, kemungkinan sih investor pasti lihat tuh, oh seberapa growth nih your startup business.
doing your product atau produkmu yang kamu ciptain itu seperti apa. Gitu. Oke. Nah, kalau kita mau sebelum lebih lanjut ya, mungkin kalau kita ngomongin startup harus ngomongin masalah ini, GoTo. Wah, menarik itu. Menarik ya. Karena kemarin kan heboh kan ya. Heboh. Dan banyak yang salah kaprah juga. Benar. Ya. Nah, ini kita kemarin bahas GoTo soalnya via chat, via telepon juga ya. Gimana nih pendapatnya Pak Andrew terhadap yang katanya quote unquote dalam tanda kutip, udah quote unquote dalam tanda kutip ya, mergernya Gojek dan Tokopedia. Sebenarnya keren banget sih ini, kayak dua status yang sudah unicorn kalau nggak salah ya, dua-duanya sudah unicorn. Ya tapi ini kan ada opini pribadi ya. Saya sempat discuss sih sama Pak Michael gini. Mereka caranya gimana ya untuk ningkatin valuationnya mereka, valuasinya mereka gitu kan. Terus saya lihat, oke, akuisisi satu-satu sama lain. Maksudnya dalam arti gini nih, si Gojek tuh akuisisi Moka kan. Tapi first time sebelumnya itu dia juga sempat kalau nggak salah akuisisi itu ya, fintech Midtrans kalau nggak salah, Midtrans. Ya, banyak yang diakuisisi sama dia startup yang sudah running well. Tujuannya juga mungkin nggak tahu, mungkin for IPO ya, atau mungkin lebih besar valuasi, bener gak gitu sih? Mungkin ya, kalau kita ngomongin merger, nah ini sih kemarin kalau dari informasi yang terakhir yang kita dapat kayaknya belum merger kan ya? Belum merger. Karena kalau kita ngomongin merger secara hukum itu kan harus ada suatu perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan lain. Jadi yang satu tuh nanti istilahnya hilang demi hukum gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, terus kita kemarin kan sempat cek juga ya. Jadi informasi perseroan terbatasnya itu gimana kan kita ada akses untuk mengecek juga. Nah, itu sampai sekarang PT-nya yang dipakai untuk menjalankan Tokopedia dan dipakai untuk menjalankan Gojek yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu sama-sama masih ada gitu. Jadi kita belum tahu mana yang gabung kemana, mana yang merger kemana, itu masih belum jelas gitu. Nah, untuk sekarang mungkin istilahnya ya mereka dalam tahapan untuk mau merger mungkin we'll see ya. Tapi yang jelas sekarang ini mereka mempunyai suatu project baru ini, mereka kayak join forces itu, mereka menggabungkan diri atau istilah bukan menggabungkan ya, kalau menggabungkan sama aja merger ya, tapi kayak mereka ya bekerja sama gitulah, mereka berkolaborasi betul untuk membuat suatu grup baru ini. Nah, bahkan kalau kita sempat cek juga, kita intip mereknya mereka ya, kita kalau ngomongin nama-namanya GoTo, Gojek, Tokopedia itu kan brandnya ya, mereknya. Nah, mereknya ini siapa sih yang punya, terdaftar atas nama PT apa gitu kan. Soalnya kita kalau misalkan dengar-dengar kan mereka nanti arahnya mau IPO. Nah, kalau mau IPO kan PT apa yang di IPO, nah makanya kita lewatnya jalurnya lewat merek gitu kemarin. Nah, waktu kita cek merek GoTo ini atas namanya siapa, ternyata itu atas namanya salah satu personel di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Jadi malah gitu ya? Ya di Gojek Group sih. Di Gojek Group ya? Salah satu kalau nggak salah legalnya di situ. Kalau setelah kita lakukan audit kita cek gitu kayak gitu. Jadi kita masih belum tahu nanti strukturnya gimana. Tapi kalau prediksi saya kayaknya sih nanti yang di IPO yang PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini entah nanti kayak dia melakukan akuisisi terhadap bisnis unit atau dia mengakuisisi PT-nya. Kalau sekarang sih PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu sudah tercatat sebagai salah satu pemegang saham di PT-nya Tokopedia. Oh, sudah jadi salah satu, Mas? Salah satu pemegang saham. Nah, di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sendiri pemegang sahamnya kan banyak ya, puluhan, nggak tahu sampai ratusan enggak, tapi kan banyak. Biasanya ada yang banyak dari sih, dalam pasti. negeri, ada yang dari luar negeri, termasuk kalau nggak salah Facebook, kalau nggak salah itu juga ada saham di dalam situ. Ya, biasa sih gitu. Lalu ada nggak tahu Google, pokoknya banyak sih dari luar negeri yang masuk. Banyak gitu. ya, institusi ya kalau kita bilang. Ya betul, jadi banyak sekali pendana-pendana dari luar negeri dan dalam negeri juga. Ya, gitu. Nah, lalu kalau kita ngomongin arah-arah exit gitu kan, kayak contohnya tadi GoTo ini rencananya ada kabar mau IPO. Kapan hari Grab juga ngomongin mau IPO gitu kan. Nah, IPO tuh ada yang pakai yang namanya SPAC kan gitu ya. Ya, itu baru mau tanyain. Aku tanya SPSI ya. Ya, SPAC istilahnya orang-orang biasanya ngomongnya SPAC gitu kan. Istilahnya itu namanya Special Purpose Acquisition Company. Ya, kalau dari aku SPAC ini opini ya. Aku mau tanya nih sama Pak Michael nih. SPAC itu kan aku lihatnya sih dengan apa ya? Aku mengakuisisi suatu perusahaan holding atau apa ya? Perusahaan induknya itu mengakuisisi banyak perusahaan-perusahaan kecil atau bukan perusahaan kecil, perusahaan lain lah ya lebih tepatnya. Perusahaan lain yang dinilai growth-nya bagus, dia bisa ada hubungan, ada kolerasinya dengan
dengan perusahaannya dia untuk meningkatkan valuasi. Bener nggak sih gitu Pak Michael? Nah, jadi memang SPAC ini bisa dibilang suatu perusahaan cangkang gitu sih ya. Tapi kalau by definition yang sering dipakai secara umum, jadi SPAC ini istilahnya perusahaan yang sudah public. Jadi sudah ya istilahnya di Indonesia PBK gitu ya. Nah, tapi bisnis unitnya apa itu agak bisa dipertanyakan gitu. Mungkin ya dalam tanda kutip kosong gitu ya. Nah, lalu tujuannya apa? Karena kan tadi namanya special purpose acquisition. Nah, Ya, itu. jadi dia itu istilahnya nanti mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih tertutup, supaya perusahaan tertutup ini nanti menggabungkan diri. Jadi biasanya dengan mekanisme merger sih. Jadi misalkan kita punya A ini yang berposisi sebagai SPAC-nya ya, nanti B ini yang misalkan mau exit dengan IPO, Ya. tapi kan prosedurnya panjang, susah dan mahal. Ya, daripada susah-susah dia jadi berkolaborasi atau bekerja sama dengan SPAC ini. Jadi nanti dia menggabungkan diri di sini. Nah, jadi bisnis unitnya segala macam semuanya masuk ke SPAC ini. Jadi ngikut ya. Iya, jadi seakan-akan dia gitu. sudah langsung publik untuk mengkorting atau mengkat semua proses-proses yang ada. Kurang lebih kayak gitu sih SPAC itu. Oh, seru juga ya sekarang ya. Seru. Nah, kalau yang kita kenal lagi prakteknya itu ada lagi backdoor listing. Nah, jadi kalau backdoor listing tuh bisa dibilang ya agak kebalikannya SPAC itu tadi gitu. Jadi kalau backdoor listing tuh istilah sehari-harinya kita kalau sudah punya perusahaan yang TBK, nah itu ada perusahaan yang masih private atau tertutup, itu dia mengakuisisi sahamnya perusahaan yang sudah TBK ini. Jadi secara nggak langsung, walaupun perusahaan saya ini belum TBK, tapi saya punya perusahaan yang sudah TBK. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Jadi itu kalau kita sudah ngomongin dunia keuangan, pasar modal, ya itu gimana cara, ya bukan ngakalin ya, tapi kan bagaimana pintar-pintaran kita mencari jalan yang legal, harus tetap legal ya, ingat Tetap ya. legal ya. Harus tetap legal seperti slogannya Brand Advice, legal dari awal ya. Jadi semua harus legal dari awal. Nah, tetap semuanya itu harus legal, tapi kan gimana cara kita memikirkan mekanisme-mekanisme baru, tetap berinovasi untuk ya mendapatkan profit semaksimal mungkin gitu. Iya. Gimana Pak Andrew pendapatnya? Jadi menurutku sih itu ya bagus sih, kayak apa ya, mempercepat akselerasi juga orang yang kepingin perusahaannya itu secara tanda kutip valuasinya lebih besar untuk listing IPO, ya why not sih dengan inovasi-inovasi yang seperti sekarang dibilang sama Pak Michael tadi. Asalkan tetap legal ya. Asalkan tetap legal sesuai koridor hukum yang Soalnya berlaku. kalau kita ngomongin tentang pasar modal, itu nanti kalau istilahnya ya goreng-gorengan segala macam itu nanti bisa justru membawa kerugian kan gitu. Benar, ya. setuju sekali. Makanya tetap kalau selama koridornya masih secara legal, kalau memang bisa ditata sehingga bisa lebih cepat ya why not kan gitu ya. Betul sih. Nah, kita kalau ngomongin tadi SPAC, IPO itu kan istilahnya secara generalnya tentang exit ya Pak Andrew ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nih Pak Andrew tentang exit mungkin ke teman-teman audiens yang di sini. Oke, kalau bicara mau exit sih sebenarnya exit bisa banyak sih, kayak dari awal tuh misal ya, ini misal nih, aku founder startup tuh, mau bikin suatu startup ya yang simple aja lah, bukan simple sih, yang umum, software as service misalnya, oke, SaaS ya atau dibilang SaaS. Aku bikin suatu perusahaan ini, udah aku bentuk PT, foundernya udah aku tentuin, temanku, aku atau dan beberapa teman, anggap aja 3 deh. Terus kita nyari pendanaan untuk fundraising, untuk acceleration startupku di software as service itu. Nah, di pendanaan pertama biasanya kita disebutnya kan bootstrap tuh. Pada saat bootstrap pakai modal sendiri atau istilahnya juga F2F ya, friend to family dulu biasanya. Nah, sama fools kan dengan. Sama fools ya. Orang bodoh. Sama fools biasanya. Karena kan nggak ngerti deh. Kita mau bisnis future kan gitu. Istilahnya seperti itu sih. Jadi misalnya nih oke, kamu mau nggak join tuh startupku di SaaS ini. SaaS ini, oke, let's say kamu dapat 40% tuh untuk dari nominal tertentu. Anggapannya sih seperti itu. Oke, the next step setelah dapat pendanaan dari F2F itu, friend atau family-nya, setelah growth tertentu, akhirnya nih si founder, contohnya misalnya saya, pitch lah ke venture capital, maybe venture capital untuk the next round. Oh ternyata dapat klasifikasinya dari sisi founder, dari sisi bisnisku, bisnisnya dari SaaS sendiri udah valid
ada validasi market gitu. Ya kemudian ditawarlah sama si venture lo atau si VC atau para investor lebih tepatnya ya, nggak perlu Modal Ventura ya. modal Ventura. Si investor mungkin lihat, oh oke, aku mau invest. Nah, kayak sekarang sih kayak di film Han Ji Pyong gitu, film startup di Netflix kan, kerennya sih seperti itu. Oke, dari yang tadi 40% dengan nominal kemarin, oke, anggap aja nominal waktu 40% ditawarin ke family-nya, anggap aja 100 juta tuh. Dapat pendanaan segitu. Terus kemudian bisnis itu growth, akhirnya saya nawarin ke investor lain untuk berinvest lagi untuk yang dengan nominal yang lebih tinggi untuk akselerasi dari growth dari startup ini. Jadi untuk 10%-nya saya tawarin ke investor baru bisa 1M loh. Atau biasanya hitungannya USD sih, atau 100.000 USD kan lumayan. Nah itu bisa exit, yang di pendanaan pertama bisa exit sih. Lo mau keluar atau tetap ikut nih di fundraise pertama. Atau gitu itu next step-nya biasanya dari bootstrap, kita biasanya ke seed biji. Yeah. Nah dari pre-seed ikut lagi, kita mau lebih besar udah namanya di seed funding. Dari seed ada namanya juga setelah seed, kamu exit di mana? Di pra-series E atau di series E, di round series yang mana? Itu sebenarnya para investor sudah bisa exit sih, tergantung waktu ngatur perjanjian kontraknya itu Dia boleh exit di mana? Boleh exit di mana atau mau gimana ini? Apa benar-benar itu? Nah, kalau untuk masalah kontrak ini mungkin Pak Michael lebih bisa detail ya, kayak menjelasin sih apa itu due diligence, apa itu founders agreement. Nah, kalau penting itu nggak sih itu? Penting banget. Kalau due diligence semuanya itu perlu dilakukan. Dalam hal kita kalau mau masuk ke suatu perusahaan, mau mengakuisisi, itu mau beli saham, itu kita perlu ajukan dulu yang namanya uji tuntas atau istilahnya orang-orang LDD, due diligence atau kadang ada yang nyebutnya legal audit gitu. Legal audit ya. Iya, jadi macam-macam istilahnya. Nah itu penting karena kan istilahnya kayak kita kalau mau invest atau mau beli kendaraan lah, kita kan pasti cek dulu mestinya bagaimana, lalu ada istilahnya ada baretan-baretan atau enggak, terus udah turun mesin atau belum, pemilik sebelumnya siapa. Nah istilahnya kayak gitulah. Inspeksi lah ya. Inspeksi total. Inspeksi total ya. Kita istilahnya mau beli barang kayak barang mobil second gitu aja, kita harus cek sebegitunya, apalagi kalau beli perusahaan gitu. Iya kan. benar sekali sih. Nah kurang lebih seperti itu. Tadi kan kita sudah bahas GoTo ya, lalu kita sudah bahas exit in general. Nah sekarang ini boleh dong kita gibah-gibah dikit gitu. Pak Andrew mungkin kalau mau sharing-sharing kira-kira apa sih yang dalam waktu dekat nih startup yang mau exit atau ada mau corporate action tertentu gitu, apa aja ya Pak ya? Yang kalau gosip ya, saya baca di berita sih, itu rivalnya Tokopedia, Bukalapak sih. Dia targetnya untuk IPO, kalau nggak salah di bulan Agustus kalau September. Targetnya di nominal 11,2 triliun kalau nggak salah. Besar banget ya? Besar banget ya. Segitu ya? Duit semua itu ya. Bacanya juga lihat, wow. Nah tadi kan Pak Andrew sempat menyinggung masalah SaaS ya. SaaS ini bukan namanya bapak-bapak ya, tapi SaaS itu SaaS ya, Software as a Service. Betul. Nah ini sekarang lumayan ngetren juga ya di Indonesia nih, apalagi di era pandemi ini banyak yang bikin startup yang sifatnya itu SaaS gitu. Nah mungkin dari Pak Andrew bisa dijelasin apa sih SaaS ini? SaaS itu sebenarnya kayak suatu program, biasanya kayak fiturnya yang dijual, tapi kita bisa beli by subscription per bulan gitu, seperti itu. Contoh SaaS yang terkenal sekarang ya pasti Moka POS, ada yang tahu nggak? Moka POS, Point of Sales, itu part of SaaS juga. Yeah. Terus ada lagi apa ya? Mungkin sering dengar Trello, pernah tahu nggak? Trello itu juga SaaS ya. Itu SaaS. Kalau yang lokal kebetulan ada juga sih salah satu teman kita namanya Pesan Lokal. Kapan hari CEO-nya sempat juga jadi tamu di Brand Advice Talk ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah nonton, kita pernah dulu didatengin Pak Riko, CEO-nya Plaza Kamera dan juga startup Pesan Lokal. Jadi kalau mau belajar tentang bagaimana mengembangkan bisnis e-commerce dan juga startup, bisa juga tonton episode yang itu ya. Oke, ya benar sih, Pesan Lokal itu juga salah satu SaaS juga sih. Tapi dia di bagian order makanan kalau nggak salah ya. Lebih focusing di food ya. Lebih ke pemesanan. Untuk pemesanan untuk makanan. Ya itu SaaS memang quite interesting sih memang. Memang pasarnya besar dan itu memang ada tantangan tersendiri juga. Banyak orang memang setelah pandemi kena pandemi itu SaaS tumbuhnya luar biasa.
Nah, bahkan banyak perusahaan startup itu semula nggak bikin SaaS, tapi di era pandemi itu pivot jadi SaaS ya. Iya, banyak kan sih gitu sih, banyak pivot sih. Ya, ngomong-ngomong pivot, gimana nih pendapatnya Pak Andrew sebagai konsultan startup tentang pivot? Apakah itu sesuatu yang wajib dikala bisnis itu dirasa sudah nggak memungkinkan, atau gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit strategi pivot ini. Sebenarnya pivot itu adalah hal yang bagus ya. Di mana si founder berani pivot itu menurutku bagus sekali, bukan hal yang buruk loh pivot. Karena dia sudah menurunkan idealis, dia menyesuaikan dengan keadaan, dan itu bagus untuk perusahaan. Keadaan internal maupun eksternal ya. Eksternal dan internal. Jadi dalam arti kalau eksternal kita istilahnya sih apa ya? Testing market ya. Pasti kan suatu produk kita bikin, kita MVP. Setelah MVP kita mau validasi market, ternyata dapat tuh market ya, kenapa nggak pivot gitu. Apalagi bisnis model yang pertama tanda kutip nggak jalan, jadi why not lah, pivot it's good, very good. Very good ya, menarik ya. Ngomongin pivot, contohnya kira-kira apa nih Pak Andrew, perusahaan-perusahaan yang sudah sukses dengan pivotnya? Salah satunya itu kalau setahu saya sih itu Awan Tunai. Sekarang di P2P lending, fintech ya, lebih ke fintech Fintech P2P lending ya. Oke, kalau ngomongin P2P lending di Surabaya ada beberapa juga ya di tempat kita ini ya. Ya, di Surabaya yang terkenal, yang asli Surabaya, dia born startupnya ini lahir di Surabaya itu kalau nggak salah satu itu komunal, P2P lending juga ada macam-macam. Terus kedua pinjam win-win, kalau ada yang tahu pinjam win-win, dua itu sudah ada izin. Kalau nggak salah pinjam win-win itu sudah ada izin OJK kalau nggak salah, semua sudah keluar izinnya. Terus penting juga nih teman-teman, kalau memilih fintech, pastikan yang sudah ada izin OJK atau terdaftar lah, yang di izin OJK resmi ya. Banyak sekarang kan pinjaman online ya, pinjol istilahnya, pinjol yang ilegal. Gitu. Lebih baik yang sudah berizin OJK. Oh, menarik. Dengar-dengar Pak Andrew sendiri juga terlibat di industri fintech ya Pak ya? Ya, benar Pak. Cashless pakai Z, S-nya pakai Z. Jadi kita mitra Cashless dari Surabaya. Kebetulan tadi kan kita ngobrolin IPO. Cashless itu sendiri adalah perusahaan fintech yang bergerak di payment solution. Jadi kebetulan Cashless sudah IPO. Sudah publik dengan kode CASH, CASH. Jadi menariknya seperti dunia fintech di masa pandemi ini memang growth-nya luar biasa. Wah, menarik. Kita kalau ngomongin fintech tuh memang nggak ada habisnya ya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Andrew tuh kan yang umum memang kayak pinjol atau biasanya kadang orang nyebutnya P2P lending, peer-to-peer lending gitu kan. Ada juga yang fasilitas untuk penunjang pembayaran gitu kan. Nah, belakangan kalau kita ngomongin dunia fintech itu yang lumayan booming juga tuh masalah bank digital. Nah, atau digital bank istilah bahasa Inggrisnya ya. Terus kadang disebut juga neobank gitu mungkin. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit nih Pak Andrew, gimana sih cara bekerjanya bank digital ini, lalu apa yang dimaksud dengan bank digital? Ya, jadi yang lagi viral kemarin sih Bank Jago ya. Itu salah satu contohnya ya, Bank Jago ya. Jadi memang bank digital ini tujuannya sih memudahkan kayak kita ini para nasabah untuk bikin suatu akun bank. Biasa itu kan kita mesti itu ke bank, mesti daftar, kan kelamaan, takes time. Kenapa nggak digunain dengan teknologi, dengan hitungan hari, days, kita nggak perlu datang lah ke bank. Makanya disebut juga. Dan juga mereka bisa menghemat lokasi ya. Betul. Jadi nggak perlu buka kayak physical store gitu ya. Betul, dan bisa ditransfer juga. Transfer dengan hitungan detik juga bisa masuk gitu. Jadi memang sekarang saatnya itu beralih ke bank digital. Bahkan dengar-dengar banyak istilahnya yang bank-bank kecil ya, itu mau bertransformasi ya. Betul. Dari bank digital ya. Bank Jago ya, sebelum dari Bank Jago itu ada namanya satu bank itu Genius ya. Genius mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, yang biasa di mall-mall, yang biasa dengan slogannya yang khas, "Hai Kak, sudah punya Genius belum?" Nah, itu salah satu growth yang luar biasa. Genius itu sebenarnya dari Bank BTPN. Nah, kembali ke Bank Jago itu kalau nggak salah juga sudah diakuisisi sama Gojek. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya ya.
Boleh Pak. Tadi kan Pak Andrew sudah sempat ngomongin masalah perbankan, fintech, perbankan. Kita kan sempat ngobrolin masalah bank-bank digital gitu ya. Iya. Sekarang kita balik ke bank konvensional. Bangun Nah, kita kalau ngomongin tren-tren startup sekarang, tadi kan kita sudah sempat sampaikan ke teman-teman ya kalau startup di Indonesia itu termasuk growth-nya sangat bagus. Bahkan sekarang konon katanya sudah 5 besar di Indonesia gitu. Benar Pak Michael. Nah, belakangan ini kalau saya dari segi pelaku bisnis yang bidangnya konsultan ya, saya kan kebetulan di bidang hukum sebagai konsultan yang kebetulan juga ada beberapa klien yang startup. Nah, belakangan yang sering jadi pembahasan itu bank-bank konvensional tuh belakangan sering memberikan funding dan inkubasi ke startup-startup. Ya, memang beberapa bank sekarang sudah mulai ke arah ke sana sih. Tapi memang nggak semuanya. Mungkin salah satu pertama itu grupnya BCA dengan Gudang Garam ya, dengan GDP Ventures ya. BRI kalau nggak BRI juga, BRI yang lagi hot juga dengan BVI Ventures dan juga punya inkubasi juga namanya Sembrani Nusantara. Menciptakan juga beberapa startup yang luar biasa sih. Dan dengan dibantunya mulai bank-bank masuk. Menurut saya sih kayak ini bisnisnya menjadi bisnis unit baru ya dari bank tersebut gitu loh. Termasuk pendanaan, funding dan inkubasi. Itu menandakan bahwa sebenarnya Indonesia ini juga cukup siap sih dari ekosistemnya. Apalagi yang mungkin memang skalanya startup yang masih UMKM gitu ya, Betul. masih kecil lah. Bukan kita nggak bisa ngomong UMKM ya, karena kalau udah menengah tuh udah besar ya. Besar sebenarnya. Kalau yang masih mungkin kurang pendanaan, kurang bimbingan gitu bisa ya dengan bantuan dari bank-bank konvensional ini ya. Sekarang opsi untuk pendanaan tuh nggak cuma di angel, friends, family atau pemodal ventura ya, bahkan dari perbankan sendiri mengadakan bukan cuma pendanaan tapi inkubasi juga gitu ya. Inkubasi benar. Nah, gimana nih pendapatnya Pak Endo tentang startup baru-baru ini yang banyak mendukung pemberdayaan UMKM gitu? Oke, basically orang si founder mendirikan suatu startup itu adalah problem pasti. Di tengah-tengah ini pasti ada masalah kan. Dan mereka menciptakan solusi dengan salah satunya dengan teknologi yang sangat membantu dari UMKM ya pasti di SaaS, software as service, kayak misalnya ini aku jualan sesuatu kayak sayur gitu ya, sayur ya mungkin ya kayak sayur gitu kan ngitungnya susah, pakai SaaS yang bisa point of sales lah, bisa mencatat dengan keuntungan, dia bisa mencatat dengan buku keuangan. Yang banyak lagi tuh kalau nggak salah belakangan yang untuk itu ya warung digital. Ya, itu benar. Itu gimana itu Pak Andrew? Nah, salah satu yang menarik itu adalah startup Wahyu dengan pendanaan kalau nggak salah sudah series A, sudah 5 juta USD kalau nggak salah. Dan baru-baru ini masa-masa pandemi ini yang dapat pendanaan di series B itu dari Surabaya loh. Oh, siapa itu Pak? Aplikasi Super Pak. Itu malah pendanaan terbesar di tahun ini, sudah series B sekitar 400 miliar lebih dapat pendanaan terakhir. Wow. Jadi teman-teman yang di Surabaya jangan berkecil hati kalau mau mendirikan startup, para founders kita bisa kok. Apalagi dengan konsultan yang tepat ya. Wah iya, terima kasih Pak Michael. Nah, tadi kan kita sempat bahas inkubasi ya. Nah, inkubasi itu biasanya kan melibatkan juga edukasi gitu. Nah, kalau kita sambung-sambungin dengan startup, belakangan ini saya kok merasa banyak sekali startup yang di bidang edukasi atau kadang orang bilangnya itu edtech gitu ya. Edtech benar. Atau kadang ya memang nggak selalu tapi umumnya itu di bidang LMS juga, Learning Management System ya. Management System. Nah itu semakin berkembang juga mungkin di era pandemi ini ya. Gimana pendapatnya Pak Andrew ini? Bahkan kemarin kalau nggak salah sempat jadi konsultan di salah satu edtech ya. Iya, dari satu startup, salah satu founder mau bikin edtech. Memang sih edtech ini nggak dipungkiri sejak pandemi ini naik. Karena kegiatan tatap muka ini kan dilarang dari pemerintah, ada kebijakan-kebijakan dari PSBB atau apa, jadi tidak mungkin kan untuk tatap muka sehingga edtech ini juga growth yang luar biasa sih. Tapi banyak juga para pengamat lainnya juga berbicara bahwa edtech ini sementara, tetapi tetap ada pasarnya. Jadi nggak bisa menggantikan pendidikan konvensional ya, tapi mungkin bisa menunjang gitu aja. Menunjang, terutama untuk skill. Skill itu bisa di edtech. Jadi mungkin yang merasa sekolahnya kurang greget gitu, mungkin ambil sekolah melalui edtech yang ada ini ya. Benar. Dan juga sekarang tadi Pak Michael kan bilang
learning management system ya. LMS itu sebenarnya memang part of edtech, tapi dia lebih kayak di institusinya atau di pengajarnya. Jadi kayak dia mau monitoring muridnya seperti apa, terus apa yang hal-hal yang sudah dikerjakan itu apa aja dengan learning management system seperti itu. Oke, siap. Nah, menurut Pak Andrew, kira-kira tren apa nih yang bakal terjadi ke depannya mungkin, atau mau prediksi Pak Andrew terhadap bidang-bidang yang bakalan sukses ke depannya ini gimana, Pak? Kalau prediksi, siapa yang bisa prediksi sih ke depan seperti apa? Kayak musim pandemi ini, tiba-tiba edtech semua lini bisnis berubah, melakukan pivot. Padahal edtech dari dulu juga sudah ada ya? Iya, dari dulu edtech sudah ada, tapi nggak sebesar sekarang gitu loh. Semua pakai itu. Terus food delivery banyak tuh orang jualan dari yang biasa buka depot, sekarang di rumah aja sudah bisa. Dia pakai software atau layanan-layanan seperti dari GoFood, atau sekarang sudah ada Shopee Food. Nah, sudah beralih ke sana. Atau bisa dengan cloud kitchen juga ya? Ya, cloud kitchen tumbuhnya juga setelah di masa pandemi sih. Jadi lebih kayak gimana ya, kacamata saya sih, saya lihat itu di mana kita bisa melihat suatu masalah. Terus kita berusaha solving the problem gitu. Menyelesaikan masalah tersebut baik dengan teknologi maupun tidak. Cloud kitchen itu cukup menarik karena tingkat growth-nya luar biasa. Pada buka cloud kitchen juga, Grab Kitchen, Go Kitchen juga pada buka tuh. Yang terbesar yang sudah fun series itu Yummy. Yummy Kitchen. Yummy Kitchen itu dari Yummy Corp. Ya, dia melengkapi juga dengan layanan kiriman makanannya. Jadi memang kalau teman-teman mau bikin startup, lebih baik dilihat dulu problemnya apa sih, masalahnya apa sih, apa yang masalah yang kalian mau selesaikan. Itu sih. Oke, nah kita kan sudah bahas tren-tren yang sekarang, lalu kedepannya prediksinya seperti apa. Nah, sekarang mungkin saya mau minta pendapatnya Pak Andrew Sikit sebagai konsultan startup. Tadi kan Pak Andrew sudah bilang untuk memulai kita harus tahu problemnya apa, gimana cara solvingnya ya. Nah, sekarang minta tips-tips lain dong dari Pak Andrew kalau sudah punya ide, sudah punya sudah punya konsepnya ini, kita mau bikin sesuatu, gimana sih untuk kita memulai ini, untuk memulai suatu startup? Oke, tips-tips untuk teman-teman yang mau bikin startup. Lebih baik sih kalian cari co-foundernya dulu, karena lebih baik kita berkolaborasi daripada sendirian kan. Sekarang katanya kan collaboration is the new competition gitu. Betul sekali. Nah, setelah itu kalian matangkan dulu dengan planning, karena di bisnis startup itu adalah bisnis yang lebih kayak 3 pilar ya. Pilar pertama itu nomor satu people, orangnya dulu, baru produk, 2 produk, baru 3 potensinya seperti apa. Kenapa kok people number 1? Karena nggak menggiri loh, kamu kalau sudah jalan 6 bulan ternyata produkmu nggak laku, gimana? Balik-balik kan kamu mau pivot atau mau tutup. Karena sebenarnya orang mau bikin startup seperti itu. Ada 2 tipikal startup sih. Menurut saya sih ada 2 tipikal, yaitu satu tipikal founder startup, tipikalnya survival mode, dia bisa sukses. 2, perusahaan gede mau bikin startup. Beda kan? Ya mereka punya big capital, tapi how to survive-nya belum tentu loh. Bisa kalah sama orang yang cuma founder tapi survivalnya lebih tinggi gitu. Contohnya kayak ada beberapa marketplace yang dibikin sama perusahaan gede ya, tapi justru kalah kan sama marketplace yang startnya dari nol gitu kan. Betul, seperti Tokopedia kan udah gede kan sekarang, Bukalapak gede. Malah yang kayak Elevania yang bikin Excel malah tutup. Malah perusahaan-perusahaan gede, mereka kan cuma mau grab market share aja sebenarnya, tapi nggak mikirin gimana nih kalau gagal, gimana produk ini kurang laku nih, gimana nih cara gimana. Tapi kalau mereka para founders harus juga punya mental yang kuat, mental of how to survive-nya itu penting sekali sih. Selain itu, para teman-teman sebelum mau bikin startup lebih baik masalahnya kalian bikin dulu legalnya. Mungkin Pak Michael bisa bantu, yaitu founders agreement sebelum investment masuk. Karena kalau tidak tertata di awal itu sangat berbahaya.
nanti menimbulkan apa ya, konflik of interest atau apa ya mungkin Pak ya, lebih tepatnya. Ya, kalau bahkan mungkin bisa jadi dispute ya, jadi Dispute, perselisihan, jadi sengketa. Kita awalnya mau bisnis bareng supaya jadi cuan, malah kita istilahnya jadi pertempuran gitu ya. Pertempuran, bener. Rebutan duit, karena kita kalau ngomongin duit itu kan sensitif ya. Betul. Ujung-ujungnya semua kalau kita ngomong masalah sengketa segala macam biasanya kebanyakan duit gitu kan. Betul, Pak. Apalagi kalau dalam bidang bisnis seperti ini ya, saya setuju sih sama yang Pak Andrew sudah bilang. Jadi kalau bisa semua itu di prepare dari awal, apalagi legalitasnya. Kan legalitas ini salah satu fondasi kalau saya boleh bilang gitu ya. Jadi selain ya pajaknya harus benar, keuangannya harus benar, lalu secara bisnisnya strukturnya harus benar, secara legal juga harus benar. Betul, setuju itu. Nah, karena kalau misalkan kita mau dapat pendanaan pun, kita mau ngajukan ke orang, kita harus tunjukkan legalitasnya kita. Kita mau sell pitch deck kita ke orang, misalkan pitch deck itu istilahnya kayak penawaran kita gitu ya, Iya, proposal betul, kita, proposal. company profile kita ke orang. Nah, kita harus tunjukkan juga legalitas kita ini seperti apa kita sudah punya izin. Lalu itu kan yang untuk urusan secara operasionalnya, yang untuk internal juga. Jadi sesama founders itu harus punya perjanjian sebagai aturan mainnya gitu Pak Andrew. Nah, terus mungkin kalau misalkan sebagai perusahaan yang mau mengakuisisi atau mau masuk ke dalam dunia startup gitu ya. Nah, itu harus juga melakukan due diligence segala macam. Nah, baik dari dua sisi. Jadi yang mau masuk harus ngerti hukum, yang perusahaannya yang menjual sahamnya ini juga secara legalitas harus benar. Betul Pak. Itu sih. Kalau kita mau bahas legalitasnya startup, ya bisa jadi satu episode sendiri. Tapi singkatnya kurang lebih seperti itu ya. Memang kalau mau pendanaan mau masuk, baik angel investment atau pemodal ventura ya pasti dicek sih. Kayak kamu sudah apa aja ini, kayak legalitas sudah PT belum? Nah, merekmu ini udah didaftarin belum? Itu Gitu pasti ditanyain kok. Ya kayak mau diapain gitu loh. Apa kalian pasti cek semuanya. Karena itu menentukan juga salah satu valuasinya gitu. Kalau kalian ini prepare enggak sih sebenarnya? Ya, orang kan biasanya menganggap legalitas segala macam untuk kelengkapan tuh dianggap sebagai pengeluaran kan gitu ya. Tapi itu mestinya investasi. Betul, ya, karena investasi, itu bisa Pak. meningkatkan valuasinya juga. Benar Pak. Nah, ngomong-ngomong valuasi, lalu untuk scale up, gimana sih tips dari Pak Andrew supaya perusahaan ini bisa lebih meningkatkan valuasi dan lebih menarik di mata investor supaya lebih dapat pendanaan, dan juga kalau dapat pendanaan bisa dapat lebih banyak gitu. Gimana nih tipsnya Pak Andrew sebagai seorang konsultan startup? Oke, memang bicara startup itu bukan suatu perusahaan yang profit kan untuk menilai sebuah valuasi gitu. Makanya dari itu kita memang dari satu harus foundernya dulu. Dinilai benar-benar seperti apa. Kamu punya keahlian apa sih? Si founder keahlian apa, co-founder punya keahlian apa? Itu juga menentukan tim. Karena mereka investmentnya itu di tim sebenarnya juga. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya itu kan nomor satu kan people, kedua baru produk, ketiga baru potensial. Semua mereka melakukan itu. Modal ventura pun melihatnya seperti itu. Misal nih kayak background checknya orang ini ternyata si founder pernah ada skandal tanda kutip pencucian uang atau apa. Nah, itu kan pasti orang takut kan juga. Memang setelah itu kita lihat juga bisnismu, startup ini udah valid dah marketnya. Validasi marketnya penting. Udah ada orang beli nggak? Kira-kira gimana? Pada saat kalian melakukan MVP, itu penting sekali. Jadi masukkan inputan-inputan pada saat MVP itu sangat menentukan sih nanti ke depan kalian mau kayak seperti apa. Oke, meningkatkan valuasi juga. Valuasi memang tadi sudah kita sebutin ya, di merek, brand, terus dari legalnya juga kalian seperti apa penataannya itu memang ngefek juga. Terus pembagian share saham itu jangan lupa. So, yang penting balik Itu lagi penting masalah sekali. profit ya. Iya, balik-balik kan ujungnya angka gitu. Kalau kan nggak mungkin kan, misalnya gini, si founder cuma 10%, 90% angel investor. Siapa investor yang mau masuk? Penguasaan ada di mereka semua. Penguasaan dari perusahaan itu yang ada yang mau masuk. Karena ini sekali lagi bukan bisnis yang konvensional pada umumnya. Malah si pemodal ventura itu mereka lebih baik ngambil sedikit, tapi si founder dapat menguasai perusahaan itu, runningan itu. Mereka lebih suka seperti itu. Terus Pak Michael mungkin tips and trick salah satunya mereka juga melihat itu dari CLV. Apa itu CLV? Customer Lifetime Value dan GMV.
biasanya melihat para investor juga lihat di GMV itu gross merchandise value. Jadi perhitungannya seperti apa? Karena valuasi itu yang menentukan adalah kesepakatan dua belah pihak sebenarnya. Dari pihak founder dan para pihak investor. Mau disepakati valuasinya kita berapa sih dengan keadaan sekarang, dengan growth sekarang ini. Karena seperti ada apa? faktor-faktor yang intangible itu tadi Betul. juga ya, makanya kadang nilainya itu nggak bisa dilihat apa ya istilahnya yang semata-mata gimana gitu ya, tapi ada yang nilai-nilai yang tak kasat mata. Tak kasat mata, atau biasanya itu kayak nilai-nilai future-nya itu seperti apa sih. Ya, seperti pada saat Sequoia, salah satu pemodal Ventura, pada waktu injek di Google gimana? Google belum segede sekarang loh. Pada mereka juga injek di Apple gimana? Steve Jobs gimana waktu itu? Belum segede sekarang kan? Nah, mereka look the future gitu. Makanya kalian prepare-nya harus prepare well gitu. Oke, siap. Ini tipsnya mahal sekali nih. Biasanya orang untuk mendapatkan tipsnya harus bayar ya Pak Andrew ya. Ya, biasanya seperti itu. Oh, di sini dibagikan secara gratis ya. Secara gratis khusus untuk brand advice. Waduh, siap. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita akhiri episode kali ini, kita mau minta closing statement-nya dikit dong dari Pak Andrew. Apa sih mungkin yang harus diingat sama teman-teman audiens di sini? Oke teman-teman, jangan takut untuk mulai usaha baru, jadi founder startup, karena itu bagus. Dan kedua, kalian setelah bikin startup jangan takut untuk pivot, karena pivot itu bisa scale up your business. Dengan pivot mungkin kalian bisa juga menjadi besar, karena banyak startup juga yang sekarang melakukan pivot. Mungkin yang ketiga, dengan adanya brand advice podcast seperti ini, kita menjadi PhD lebih cepat, Pak Michael. Apa itu, Pak? PhD di sini kita bilang P-nya itu pour, kita harus selalu apa ya, airnya pour itu kita kekurangan terus akan ilmu, kita mau belajar terus. Nah, hungry, kita selalu kepingin apa yang setelah kita pelajari kita lakukan. Dan driven pastinya, driven itu melakukannya dengan secara konsisten. Oke, itu dari saya Pak Michael. Terus mungkin kalau saya boleh tambahin sedikit ya, nah walaupun memang startup tuh bagus sebagai salah satu cara untuk menjalankan bisnis ya, tapi jangan cuma menjalankan startup itu gara-gara FOMO gitu ya. Betul Pak Michael. Nah karena banyak yang sekarang anak muda baru lulus kuliah, baru pulang dari luar negeri misalkan, atau bahkan nggak kuliah gitu ya. Ya kita mau bikin startup, kita terinspirasi dari orang-orang sukses gitu ya. Nah jangan cuma berpikir bahwa karena orang lain punya startup saya harus punya startup, tapi harus dipertimbangkan dulu matang-matang. Nah kalau misalkan merasa butuh bimbingan, merasa kayak yang disampaikan Pak Andrew tadi ya, harus selalu merasa poor and hungry gitu kan ya. Jadi kalau merasa butuh bimbingan atau merasa nggak bisa jalanin sendiri, nggak apa-apa, bisa gandeng teman, bisa bikin partnership, bisa cari co-founder atau bisa pakai konsultan gitu ya, kayak kita gini ya Pak Andrew. Iya benar sekali itu. Ya sip. Oke, jadi mungkin sekian untuk Brand Advice Talk episode kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sukses selalu teman-teman, pastikan bisnis teman-teman legal dari awal. Sampai ketemu. Oke, bye. Pengen soto ya, lapar, berat mikirnya. Ayo, lanjut. Gak pernah tau selucu ini. Cut.